sini saya akan mempresentasikan rencana pelaksanaan pembelajaran yang sudah saya buat. Untuk nama sekolahnya yaitu SD Negeri 1 Magelung. Muatan pembelajarannya bahasa Inggris. Untuk kelasnya yaitu kelas 4 dengan semester 1 dan mata pembelajarannya di Arts and Flowers in the Garden dengan alokasi waktu 2 kali 35 menit atau 2 jam pelajaran. Untuk yang pertama di sini ada kompetensi inti. 1. Menerima dan menjalankan agama yang dianutnya. 2. Memiliki perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga dan teman. 3. Memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati, mendengar, melihat, membaca, dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah dan di sekolah. 4. Menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas, sistematis, dan logis dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia. Poin B ada kompetensi dasar dan juga indikator. Untuk kompetensi dasar yang pertama ada mendeskripsikan kebun secara singkat. Indikatornya yaitu mendeskripsikan kebun secara singkat dengan menggunakan bahasa Inggris dengan lafal dan ucapan yang benar. Untuk kompetensi dasar nomor 2 ada membuat proyek sederhana. Dengan indikatornya yaitu membuat suatu proyek gambar kebun beserta hal-hal yang terdapat di kebun. Untuk poin C ada tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran di sini ada 2 poin. Yang pertama, dengan mengamati gambar dan video tentang sebuah kebun, siswa dapat mendeskripsikan benda-benda yang ada di kebun dengan bahasa Inggris dengan lafal dan ucapan yang benar. Untuk poin nomor 2, dengan mengamati gambar dan video tentang suatu kebun, siswa dapat membuat proyek berupa gambar kebun sederhana, lengkap dengan hal-hal yang terdapat di kebun secara benar dan tepat. Untuk poin D, yaitu materinya. Materi pada pembelajaran kali ini adalah There are some flowers in the garden. Untuk poin E, pendekatan dan juga metode. Model pembelajaran yang digunakan adalah PJBL atau Project Based Learning. Untuk pendekatannya yaitu Contextual Teaching and Learning atau TCL. Untuk metodenya yaitu Integrated Skill, yaitu dengan mendengarkan, meniru, bercakap-cakap, menulis, dan juga disertai dengan penugasan. Selanjutnya, untuk sumber media pembelajarannya berasal dari buku Grow with English 3 Season 4 halaman 58 sampai 74. Kemudian untuk media pembelajaran yang digunakan ada PPT berupa gambar dan juga video, ada alatnya yaitu buku gambar, alat tulis dan juga pewarna. Untuk selanjutnya ada poin G yaitu kegiatan pembelajaran. Untuk kegiatan pembelajaran sendiri terdapat 3 poin yaitu kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan juga kegiatan penutup. Untuk kegiatan pendahuluan ini alokasi waktunya 10 menit. Yang pertama, guru mengucapkan salam dan menyapa siswa dengan sapaan "Hello, how are you today? Are you ready to learn English?" Kemudian dilanjutkan dengan berdoa bersama sebelum memulai proses pembelajaran. Selanjutnya, guru memeriksa kehadiran peserta didik. Guru mengajak peserta didik untuk melakukan ice breaking agar peserta didik lebih fokus dan siap dalam belajar. Selanjutnya, guru memulai pembelajaran dengan bertanya kepada peserta didik mengenai apa yang kalian jumpai ketika pergi ke kebun. Kemudian peserta didik menjawab. Selanjutnya, peserta didik menyimak tujuan pembelajaran yang disampaikan oleh guru. Kegiatan pembelajaran poin selanjutnya adalah kegiatan inti. Untuk kegiatan inti ini, alokasi waktunya adalah 45 menit, di mana di sini ada beberapa sintak yang harus dilaksanakan. Untuk sintak yang pertama, ini menetapkan konteks belajar.
Guru menyampaikan gambar dan video sebuah kebun. Siswa diminta untuk mengamati. Selanjutnya, siswa diminta untuk berpendapat terkait benda apa saja yang dijumpai di gambar dan video tentang kebun. Guru memberi penjelasan terkait benda yang dijumpai di kebun. Guru menyebutkan benda-benda dengan bahasa Inggris, kemudian siswa diminta untuk menirukannya. Sintak yang kedua ada mendesain perencanaan proyek. Di sini, siswa diminta untuk mempersiapkan alat dan bahan yang sudah dibawa. Siswa nantinya akan membuat sebuah proyek, yaitu sebuah gambar kebun lengkap dengan benda-benda yang terdapat di kebun. Kemudian, siswa mulai melakukan desain yang akan digunakan. Sintak yang ketiga ada aktivitas menyelesaikan proyek. Siswa menyelesaikan proyek yang sudah direncanakan, yaitu pembuatan gambar kebun lengkap beserta benda-benda yang bisa ditemui di kebun. Untuk sintak yang keempat, ada mentoring dan evaluasi peserta didik dan perkembangan proyek yang dijalankan. Di sini, guru membimbing siswa yang mengalami kesulitan dalam menyelesaikan proyek. Sintak yang terakhir ada sintak pengujian hasil. Di sini setelah semua siswa menyelesaikan proyek, siswa diminta untuk tampil ke depan kelas satu persatu dengan menceritakan gambar yang sudah dibuatnya. Siswa juga diminta untuk menyebutkan benda-benda yang sudah dibuatnya dalam bahasa Inggris. Kemudian untuk kegiatan yang terakhir dalam pembelajaran ada kegiatan penutup. Kegiatan penutup ini alokasi waktunya yaitu 15 menit. Peserta didik bersama-sama menyimpulkan kegiatan pembelajaran yang dilakukan pada hari ini. Peserta didik diberi kesempatan untuk menanyakan materi pembelajaran yang belum dipahami. Peserta didik diberi soal evaluasi sebagai pekerjaan rumah dan diminta untuk menyelesaikannya. Guru memberikan pengarahan terhadap pembelajaran yang akan dilakukan di pertemuan selanjutnya. Guru memberi motivasi kepada siswa dan menutup pembelajaran dengan mengucapkan salam. Untuk poin selanjutnya yaitu poin H merupakan penilaian. Penilaian di sini memiliki 3 poin. Yang pertama ada penilaian sikap, penilaian pengetahuan, dan juga penilaian keterampilan. Untuk penilaian sikap, ya ini jenisnya ada observasi, tekniknya non-tes, bentuknya checklist. Untuk penilaian pengetahuan, tekniknya tes tertulis, jenisnya tertulis, bentuknya pilihan ganda. Untuk penilaian keterampilan sendiri yaitu tekniknya secara tes, jenisnya proyek, bentuknya checklist. Untuk poin selanjutnya ada instrumen penilaian. Di sini ada 3 instrumen berdasarkan penilaian di atas. Yang pertama ada penilaian sikap. Untuk penilaian sikap sendiri terdapat 2 poin yaitu penilaian sikap spiritual dan juga penilaian sikap sosial. Untuk penilaian sikap spiritual di sini ada indikator yang harus dicapai dalam menghargai dan juga menaati ajaran agama yang dianutnya, yaitu belum terlihat, mulai berkembang, dan sudah membudaya. Selanjutnya untuk penilaian sikap sosial juga ada indikator-indikator yang harus dicapai dengan kriteria yang pertama yaitu percaya diri. Indikatornya berani tampil di depan kelas, berani mengemukakan pendapat, dan juga berani bertanya. Untuk nilai-nilainya bisa diberi nilai 1 jika tidak ada indikator sikap yang terlaksana, diberi nilai 2 jika salah satu indikator sikap terlaksana, diberi nilai 3 jika ada 2 indikator sikap yang terlaksana, dan diberi nilai 4 jika ada 3 indikator sikap yang terlaksana. Selanjutnya, penilaian sikap yang kedua yaitu sikap terampil. Untuk indikatornya yaitu mengikuti pelajaran dengan sungguh-sungguh, terampil mengerjakan tugas, dan terampil ketika maju ke depan kelas. Diberi nilai 1 jika tidak ada indikator sikap yang terlaksana,
diberi nilai 2 jika salah satu indikator sikap terlaksana, diberi nilai 3 jika ada 2 indikator sikap terlaksana, dan diberi nilai 4 jika ada 3 indikator sikap yang terlaksana. Untuk sikap sosial berikutnya ada disiplin. Untuk indikatornya sendiri, yang pertama, mampu mengerjakan tugas dengan benar, menyelesaikan tugas dengan tepat waktu, menyelesaikan tugas tanpa melihat jawaban teman. Diberi nilai 1 jika tidak ada indikator sikap yang terlaksana, diberi nilai 2 jika salah satu indikator sikap terlaksana, diberi nilai 3 jika ada 2 indikator sikap terlaksana, diberi nilai 4 jika ada 3 indikator sikap yang terlaksana. Kemudian, keterangannya BT itu belum terlihat, seperti jika belum ada indikator yang terlaksana, MT mulai terlihat jika salah satu indikator sikap terlaksana, dan MB mulai berkembang jika ada 2 indikator sikap terlaksana, dan yang terakhir ada SM sudah membudaya jika ada 3 indikator sikap yang terlaksana. Untuk format penilaiannya sendiri seperti ini. Untuk indikator percaya diri, ini nilainya ada 1, 2, 3, 4, terampil juga 1, 2, 3, 4, disiplin 1, 2, 3, 4 berdasarkan dari indikator-indikator yang dicapai. Untuk selanjutnya, petunjuk penskoran, penghitungannya menggunakan rumus skor dibagi skor maksimal dikali 4. Untuk penilaian selanjutnya, ada penilaian pengetahuan. Tekniknya tes tertulis, bentuknya soal pilihan ganda, yang nantinya siswa akan diberi lembar evaluasi berupa soal pilihan ganda, yaitu 10 soal. Untuk cara penghitungannya yaitu 10 dikali 10, sehingga menghasilkan skor maksimal yaitu 100. Untuk selanjutnya ada penilaian keterampilan. Untuk formatnya sendiri, seperti ini. Jika siswa mampu menyebutkan benda di kebun, ada indikator-indikator yang harus dicapai. Kemudian, ketika siswa berbicara di depan kelas, juga terdapat indikator-indikator yang harus dicapai yang nantinya akan memenuhi penilaian-penilaian. Kemudian, untuk poin yang terakhir, ada kegiatan remedial dan juga pengayaan. Untuk remedial sendiri, bagi siswa yang belum menguasai materi atau belum mencapai ketuntasan belajar, akan diberikan remedial berupa belajar kelompok pada waktu yang disampaikan. Selanjutnya, untuk pengayaan, siswa yang sudah mencapai ketuntasan belajar diberikan pengayaan berupa meringkas materi yang sudah disampaikan. Itu tadi presentasi RPP yang sudah saya buat. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.